Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi untuk pembahasan kebutuhan, kelangkaan, dan biaya peluang. Masalah ekonomi pada hakikatnya adalah terjadinya kesenjangan antara kebutuhan manusia yang bersifat tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang sifatnya terbatas. Kebutuhan manusia yang beraneka macam, beraneka ragam, belum tentu bisa terpenuhi oleh alat pemuas kebutuhan yang tersedia, baik secara individual maupun secara kelompok. Nah, kebutuhan manusia itu merupakan sebuah hasrat yang timbul dalam diri manusia yang jika tidak terpenuhi maka dapat mempengaruhi kelangsungan hidupnya. Sehingga pada esensialnya kebutuhan manusia ini harus dipenuhi oleh setiap manusia. Sedangkan keinginan adalah hasrat yang timbul dalam diri manusia yang jika tidak terpenuhi maka tidak mempengaruhi kelangsungan hidupnya. Nah, dari pengertian ini kalian tentu harus bisa membedakan antara perbedaan kebutuhan dan keinginan. Untuk selanjutnya, ada beberapa penggolongan kebutuhan manusia. Di antaranya adalah menurut intensitasnya. Intensitas adalah tingkat kepentingan kebutuhan itu sendiri atau penting dan tidak pentingnya. Yang pertama ada kebutuhan primer, yaitu kebutuhan yang sangat primer atau sangat dibutuhkan, sehingga kalau kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka kelangsungan hidup manusia tadi akan terganggu. Misalnya pangan, sandang, papan, dan kebutuhan primer yang lain. Tentu ini setiap manusia di setiap kehidupan, tiap tempat, kebutuhan primernya tidak akan sama. Sedangkan untuk kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang timbul setelah kebutuhan primer. Misalnya kebutuhan-kebutuhan yang bersifat pelengkap. Kemudian kebutuhan tersier adalah kebutuhan akan barang mewah. Nah, barang mewah ini bisa mobil mewah, bisa kapal pesiar, bisa pesawat pribadi, dan lain sebagainya. Tapi tentunya kebutuhan antara primer, sekunder, dan tersier ini bersifat relatif karena penggolongan ini antara satu dengan yang lain, antara orang yang satu dengan yang lain belum tentu sama. Kemudian kebutuhan kalau kita golongkan menurut waktu pemenuhannya bisa dikatakan kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan sekarang itu adalah kebutuhan yang harus sesegera mungkin dipenuhi, sedangkan kebutuhan yang akan datang adalah kebutuhan yang pemenuhannya bisa dilakukan penundaan, artinya urgent atau tidak urgent. Kemudian untuk sifatnya, kebutuhan bisa kita bedakan menjadi sifat kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang berhubungan dengan jasmaniah atau fisik manusia itu, misalnya makan, berolahraga, beristirahat, bersepeda, dan lain sebagainya. Sementara kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang berhubungan dengan jiwa manusia atau psikis manusia itu sendiri, rasa tenang, rasa tentram, gembira. Maka untuk mencapai itu semua, setiap orang memerlukan ibadah, memerlukan sosialisasi, rekreasi, hiburan, nonton film, dan lain sebagainya. Kemudian macam kebutuhan untuk subjeknya bisa kita bedakan menjadi kebutuhan individual dan kebutuhan kolektif. Individu artinya bahwa kebutuhan tadi secara individual harus dipenuhi atau dipenuhi per individu. Kacamata tentu akan kita pakai sendiri, tidak bisa kita pakai bersama-sama. Sedangkan untuk kebutuhan kolektif adalah kebutuhan yang bisa kita manfaatkan secara bersama-sama. Jadi tidak perlu orang per orang mempunyai alat pemuasnya. Jalan raya ya untuk bersama, tidak mungkin jalan raya yang dipakai secara individu. Anak-anak untuk selanjutnya, kebutuhan tadi yang saya sampaikan itu harus dipenuhi. Nah, pemenuhannya disebut sebagai alat pemuas kebutuhan. Nah, alat pemuas kebutuhan ini sering juga disebut dengan barang dan jasa. Artinya, segala kebutuhan yang digolongkan atau dimiliki oleh manusia tadi bisa terpenuhi dengan benda atau goods dan jasa atau Oke, kalau kita melihat alat pemuas tadi atau barang tadi untuk memenuhi kebutuhan kita, ada beberapa penggolongan. Yang pertama adalah menurut cara memperolehnya.
Ada yang dikatakan sebagai barang ekonomis atau barang yang perlu pengorbanan untuk mendapatkan barang tersebut. Nah, pengorbanan tadi bisa berupa uang, bisa berupa tenaga, atau mungkin dengan barang yang lain. Sedangkan barang bebas adalah barang yang pemuas kebutuhannya tersedia hampir tidak terbatas, sehingga untuk memperolehnya kita tidak perlu membutuhkan pengorbanan dan dapat mengambilnya begitu saja di alam. Mungkin udara untuk bernafas kita tidak perlu bayar. Nah, di dalam pengertian dan cara memperolehnya ini, tentu tidak mutlak bahwa barang ekonomi bisa berubah menjadi barang bebas dan barang bebas bisa berubah menjadi barang ekonomis. Nah, kalau kita melihat alat pemuas kebutuhan tadi atau jenis barang menurut kegunaannya, ada barang konsumsi dan ada barang produksi. Kalau barang konsumsi adalah barang yang siap pakai karena langsung dipakai oleh customer atau konsumen. Sedangkan kalau barang produksi adalah barang yang digunakan oleh produsen untuk memproduksi barang lainnya lagi. Sehingga pada istilah barang produksi ini sering juga disebut sebagai. Kemudian untuk jenis barang menurut proses produksinya ada bahan mentah atau bahan baku, ada barang setengah jadi, dan ada barang jadi. Sedangkan jenis barang menurut hubungannya dengan barang lain atau benda lain ada barang substitusi, ada barang komplementer. Barang substitusi adalah barang yang fungsinya dapat menggantikan barang yang lain karena mungkin barang tersebut tidak ada dan bisa kita menggunakan barang yang lain sebagai pengganti barang yang tidak ada tadi. Maka gas menggantikan minyak tanah. Dulu kita kenal dengan konversi minyak tanah ke gas, sehingga orang yang biasanya memasak dengan bahan bakar minyak tanah, kemudian beralih menggunakan kompor gas. Sedangkan barang komplementer adalah barang yang pemuas kebutuhannya akan bermanfaat apabila dipakai bersama-sama dengan benda yang lain atau tingkat kepuasannya akan menjadi lebih bermanfaat apabila ada dua barang atau lebih yang dipergunakan secara bersama-sama. Oke, untuk selanjutnya penggolongan barang menurut kegunaannya. Ada kegunaan dasar atau elementary utility yang berguna karena memang fungsi dasarnya yang ada di barang tersebut. Kemudian ada form utility, yaitu barang yang berguna karena memang terjadi perubahan bentuk. Jadi bentuk barang tadi akan menjadi berguna setelah berbentuk seperti yang diperlukan oleh konsumen atau orang tadi. Batang kayu akan meningkat setelah dirubah bentuknya menjadi meja, kursi, dan lain sebagainya. Kemudian ada time utility. Time utility ini adalah kegunaan barang karena pada waktu yang tepat. Pada waktu tertentu mungkin barangnya tidak berguna, sehingga jas hujan itu akan berguna pada musim penghujan. Mungkin kalian tidak akan pakai jas hujan pada musim kemarau. Kemudian untuk yang lain ada place utility atau kegunaan tempat, yaitu peningkatan nilai guna suatu barang jika berada pada tempat yang tepat. Perahu itu akan berguna ketika berada di lautan. Tentu perahu tidak akan berguna apabila ada di daratan. Kemudian ada ownership utility, yaitu nilai guna suatu barang tadi terjadi jika berada pada pemilik yang tepat. Artinya kalau seorang dokter ya dia bawa stetoskop. Kalau dokter bawa jala ya mungkin tidak akan begitu berguna. Itu yang disebut ownership. Anak-anak, mungkin terjadi antara kebutuhan yang sifatnya tidak terbatas tadi, sedangkan alat pemuasnya terbatas. Nah, kondisi yang demikian itu disebut dengan kelangkaan atau scarcity. Adalah kondisi di mana kita tidak mempunyai sumber daya yang cukup untuk memuaskan yang dimiliki. Nah, ada beberapa faktor yang membuat keterbatasan jumlah benda pemuas kebutuhan yang mungkin tersedia di alam. Nah, faktor-faktor itu bisa kalian analisis. Nah, bisa bersifat sumber daya alam, bisa bersifat sendiri. Kemudian keterbatasan teknologi, pengetahuan mengolah bahan-bahan yang ada di alam tadi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Di samping itu memang kebutuhan manusia setiap tahun, setiap saat, setiap waktu, seiring perkembangan zaman dan teknologi akan terus mengalami
peningkatan kebutuhan. Di samping memang juga ada angka fertilitas atau angka pertumbuhan penduduk, angka kelahiran. Tentu ini mendorong terjadinya peningkatan kebutuhan. Nah, ada satu hal yang mungkin selama ini ada hal yang baru. Nah, kita akan membahas tentang biaya peluang atau opportunity cost. Opportunity cost atau biaya peluang adalah pengorbanan yang timbul karena harus melepas kesempatan yang dimiliki untuk menggunakan atau menikmati barang atau jasa tertentu karena lebih memilih menggunakan atau menikmati barang atau jasa yang lain. Artinya begini, kalau kita memiliki satu sumber daya yang sangat terbatas, uang 10.000 taruhlah begitu. Kalau Anda pengen makan, ya mungkin dengan uang 10.000 tadi cukup untuk membeli bakso dan satu gelas es teh, taruhlah begitu. Dengan uang 10.000 Anda mungkin tidak akan bisa sekaligus makan soto. Sehingga kalau Anda pengen makan soto, maka Anda harus meninggalkan untuk makan bakso. Nah, kesempatan yang hilang karena sumber daya kalian yang terbatas tadi, yaitu uang 10.000 harus memilih di antara dua pilihan makan, maka itulah yang disebut sebagai opportunity. Kemudian ada bahasan lain di bab ini yaitu tentang ekonomi syariah. Nah, ekonomi syariah ini ke depan akan menjadi salah satu perhatian serius baik di bidang perkembangan ekonomi maupun oleh pemerintah. Karena ekonomi syariah ini digadang-gadang sebagai sebuah sistem ekonomi atau sebuah role model di bidang ekonomi yang mungkin akan membawa kemaslahatan yang lebih baik ketimbang dengan ekonomi yang sekarang dipakai atau dipergunakan di beberapa negara atau secara umum di seluruh dunia. Nah, kita sendiri sebagai sebuah negara yang dengan penduduk muslim terbesar di dunia, tentu ini akan menjadi sebuah hal yang wajib kita kembangkan. Sehingga diharapkan di ekonomi syariah ini akan berkembang dari bumi kita Indonesia. Nah, apa itu ekonomi syariah? Ekonomi syariah adalah ilmu yang membahas perihal ekonomi dari berbagai sudut pandang keislaman, terutama aspek hukum atau aspek syariah. Di dalam nilai dasar ekonomi syariah yang tidak dimiliki oleh sistem ekonomi yang lain atau nilai dasar ekonomi yang lain, di antara adalah kepemilikan. Nah, kepemilikan di dalam ekonomi syariah itu tidak mutlak. Karena adanya manusia sebagai khalifatul fil ard itu sangat terbatas. Karena yang mempunyai kepemilikan yang mutlak atas bumi dan segala isinya dan manusia itu sendiri, ya memang Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia sebagai khalifah terbatas pada usia. Kemudian kepemilikan juga tidak mutlak milik kita sendiri, kita harus melihat kepemilikan itu juga milik orang lain. Di samping itu ada unsur kemaslahatan bahwa benda, barang, dan mungkin kita sendiri itu harus bermanfaat pula untuk orang lain. Artinya kita sebagai makhluk sosial harus mempunyai manfaat, maslahah bagi orang lain. Kemudian keadilan distribusi, bahwa menciptakan kebaikan itu tidak hanya pada satu orang, pada satu kelompok, pada satu golongan. Cuman keadilan itu bersifat distributif. Artinya semua orang harus bermanfaat untuk semua orang yang lain. Saling sebagainya. Nah, di dalam prinsip ekonomi syariah itu tidak boleh melakukan penimbunan, tidak boleh melakukan monopoli dan menghindari jual beli yang diharamkan, baik barang yang diperjualbelikan dalam memperjualbelikannya. Oke, itu sekilas tentang kelanjutan materi kita, yaitu tentang kelangkaan, alat pemuas, kemudian scarcity, opportunity cost, dan sekilas tentang ekonomi syariah. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.